Selamat datang di channel Akbar dan Pratama. Jadi kali ini gue mau mereview sebuah oli pabrikan Genio Oil Daihatsu 10W40 Apis SM. Jadi waktu itu pertama kali gue beli itu karena harganya murah dan original. Gue belinya di official store-nya. Waktu itu gue beli di harga Rp189.000. Itu belum ongkir ya, paling ongkirnya sekitar 10-20 ribu rupiah. Nah, kenapa gue beli oli ini? Karena ini oli yang terbilang murah dan saya yang dibutuhkan itu emang buat mobil ini yang dipakai sering harian. Jadi sebenarnya 10W40 ini biasanya digunain pada mobil Xenia, All New Xenia, Grid New Xenia, Grand Max, Lucio, Terios, Rion. Tapi gue gunain di mobil Toyota Calya atau Daihatsu Sigra ini. So kenapa? Mobil ini sering banget mobilitas. Mungkin kalau lagi ramenya itu bisa sampai 8 jam sehari. Jadi menurut gue membutuhkan oli yang lebih kental untuk menahan panas mesin yang sering berjalan. Jadi gue mau bagian dulu nih spesifikasinya si Daihatsu Genio Oil ini. Jadi ini adalah oli yang dikembangkan oleh Daihatsu dan direkomendasikan untuk mesin Daihatsu. Nah, Toyota Calya ini kan TRD ya, Toyota rakitan Daihatsu. Dan juga memiliki saya 10W40. 10W-nya itu W-nya itu winter, jadi cocok untuk di musim dingin, dan 40-nya itu untuk ketahanan panas. Pokoknya ada hitung-hitungannya lah. Pokoknya ini lebih, istilahnya olinya lebih kental dibanding 0W20 maupun 5W30. Jadi ini oli ini mampu memberikan perlindungan maksimal untuk mesin kendaraan Anda. Jadi yang gue pakai ini adalah oli 10W40 Daihatsu yang kemasan 3,5 liter. Jadi Toyota Calya itu kan pas banget tuh, butuh 3,5 liter plus ganti filter olinya. Kalau nggak pakai filter oli mungkin sekitaran 3,2 liter kali ya, atau 3 liter kalau nggak ganti filter oli. Tapi kalau gue kan setiap ganti oli, setiap juga ganti filter oli, karena kan filter oli juga nggak mahal gitu loh, sekitar 25.000. Itu juga ori. Yang gue rasain ketika pakai mesin ini plus minus yang pasti. Plusnya itu oli itu di mesin tuh lebih adem, jadi getaran mesin atau suara mesin tuh lebih adem. Namun tarikannya ini lebih agak berat sedikit dibanding 0W maupun 5W30. Kalau menggunakan 0W20 tuh enteng banget ya. Mau pabrikan apapun pasti lebih enteng dibanding 10W40 karena beda spesifikasi jenis sayanya. Tapi di 10W40 ini gue ngelitiknya itu jarang-jarang gitu lah, masih bisa dihitung jari lah. Mungkin kalau lagi terik-terik banget matahari tuh panasnya, kadang kan ketika mesin sangat panas banget, terus di siang hari kan sering ngelitik karena terjadi knocking atau enggak pembakaran yang kurang sempurna, dia bensinnya terbakar lebih dulu atau misfire atau yang lain sebagainya. Jadi ini oli sebenarnya murah, waktu itu gue beli di 189.000. Tapi kenapa sekarang pas lagi gue cek di marketplace harganya itu 325.000. Mungkin karena stoknya lagi menipis atau hal yang lainnya, atau enggak bisa jadi emang udah naik beneran. Tapi gue harap sih nanti dia bisa turun lagi di sekitaran yang gue beli 189 atau enggak 200.000 deh. Karena ini gue bantai di 7.000 km. Kenapa 7.000? Karena menurut spesifikasi pabrikan mobil, menurutnya itu bisa digunain sampai 10.000 km. Namun mekanik-mekanik bengkel atau channel-channel bengkel itu menyarankan untuk pergantian pada 5.000 km. Nah, jadi gua ambil tengahnya. Itu di 7.000 km. Lebih dikit nggak apa-apa lah. Jadi menurut gua, karena gue gak mau merujuk satu referensi aja, jadi gue ambil tengah-tengah di 7.000 km. Atau mentok-mentoknya 8.000 kali, atau enggak 7.500 km baru ganti oli. Itu gue ganti oli, pasti gue ganti filter olinya juga. Jadi ini mobil apalagi yang udah posisinya headernya diganti, pasti agak lebih panas sedikit. Terus juga menggunakan 10W40 ini menurut gue menjadi mobil ini lebih seimbang gitu. Jadi walaupun headernya udah ganti,
header knalpot udah ganti, cenderung akan lebih panas. Nah, ketika lebih panas, spesifikasi oli yang gue pakai itu juga agak dinaikkan sedikit. Misalkan gue tadinya pakai 0W atau 5W, sekarang pakai 10W 40. Gue udah pakai 2 kali ya. Jadi nih, buat itu gue pertama kali udah pakai sekali, gue bantai 7.000, terus gue ganti lagi, gue ganti oli lagi, gue pakein lagi, pakai 10W40 karena murah juga. Pagi gantinya sendiri kan, jadinya ya lebih terjangkau dan bisa dirasain gitu proses pergantian olinya. Jadi kita ngerawat mobil juga pelan-pelan, terus juga ya aman-aman aja. Oh ya, dan juga ini penguapan di 10W40 Daihatsu Geni Oil ini cukup rendah. Jadi gue tuh hampir setiap minggu kali gue cek dipstick olinya itu, volume oli di mesin itu tetap sama, nggak berkurang. Berbeda ketika gue menggunakan 0W sama 5W. Itu ada pengurangan sedikit oli, tapi mungkin nggak banyak, sedikit aja. Tapi yang perlu diwaspadai adalah takutnya kalau kita nggak cek tiba-tiba olinya habis atau di bawah kapasitas maksimal oli itu, ya menurut gue cukup berbahaya sih. Karena kan oli ini ketika kita mobil nyalakan pasti bekerja terus gitu loh, capek dia. Jadi begitu review singkatnya. Menurut gue dengan harga yang waktu itu gue beli 189.000 rupiah itu gue cukup puas menggunakan oli ini. Semoga Daihatsu nggak naikin harga olinya, karena ini bisa dibilang oli khusus untuk taksi online, orang-orang yang suka mobilitas tinggi setiap harinya, mungkin sebulan bisa 5.000 km atau lebih. Ini oli sangat direkomendasikan menggunakan oli ini. Apalagi kalau misalkan di Jakarta atau di kota-kota yang cenderung lebih panas, disarankan menggunakan oli ini sih, saran gue. Tapi kalau misalkan kalian tinggalnya di gunung, nah itu bisa menggunakan oli yang lebih rendah, misalkan pakai 5W atau pakai 0W. Tapi Indonesia kan cenderung negara tropis, jadi menurut gue yang paling tengah-tengah yang menggunakan 10W40 ini. Terima kasih yang udah menonton. Jika ada saran, pertanyaan, atau diskusi tentang oli ataupun tentang otomotif atau apapun itu, bisa kamu komen di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk channel yang lebih berkembang. Terima kasih.